Ada yang tanya tentang metode penelitian eksperimen. Oke, pertanyaannya seperti ini. Nah, panjang kan? Kalau saya baca panjang juga jadinya. Oke, oke, saya simpulkan aja. Jadi kakak ini bertanya, kakak ini akan meneliti tentang pengaruh model pembelajaran di SD. Model pengaruh model pembelajaran, pengaruh model pembelajaran di SD sekelurahan, pengaruh model pembelajaran SD, anak SD sekelurahan. Oke. Nah, seiring berjalannya waktu, kakak ini menggunakan metode eksperimen, sama dosen pembimbingnya diarahkan untuk melakukan eksperimen ke SD tersebut. Tapi sekelurahan ya. Nah, yang pertama itu, yang kedua adalah agar tidak banyak, maka diberikan pengkategorian. Pengkategorinya apa? Sekelurahan tadi diambil SD yang negeri, yang pertama kategorinya SD yang negeri saja, dan memiliki rombel atau kelasnya lebih daripada satu kelas. Contoh kelas 1 ada 1A, 1B gitu loh. Kelas 4 ada 4A, 4B, kira-kira seperti itu. Gitu ya. Jadi dari situ kalau sekelurahan itu banyak, kalau ada kategori tersebut maka sudah jelas terfilter. Yang tidak negeri tidak masuk objek, yang kelasnya cuma satu, yang tidak rombel, yang lebih dari tidak lebih daripada satu, berarti tidak masuk dalam kategori objek yang akan diteliti sama kakak ini. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang diambil adalah hanya kelas 4 saja. Tadi juga saya baca kalau tidak salah ada yang kelas 3 ya. Kelas 3 SD. Oh sorry, kelas SD-nya ada 3. Karena ada pengkategorian yang pertama tadi negeri dan rombel ya. Nah, yang ketiga ini kategorinya adalah yang diambil adalah cuma kelas 4 SD. Sepaham saya pertanyaannya seperti itu. Nah, pertanyaannya bagaimana menentukan jumlah sampel di mana apabila metode penelitiannya menggunakan metode eksperimen. Gitu ya. Oke, kita pahami dulu, simple. Nanti kakak bisa pelajari, tetapi saya di sini coba semoga bisa jelas gitu ya. Saya mencoba untuk menjelaskan sedikit tentang eksperimen. Jadi eksperimen itu adalah metode penelitian yang melihat sebab akibat antara variabel independen dan dependen. Kira-kira seperti itu. Itu maksudnya adalah kuantitatif. Oke? Nah, melihat sebab akibat. Nah, kalau ada sebab akibat berarti ada sebabnya kemudian mengakibatkan. Nah, di sini di dalam eksperimen itu harus ada kelompok yang menjadi kelompok eksperimen, ada kelompok yang menjadi kelompok kontrol. Ada kelompok kontrol, ada kelompok eksperimen. Oke? Nah, nanti dibandingkan kelompok kontrol yang tidak dikenai sesuatu apa-apa, kemudian kelompok eksperimen yang dikenai sesuatu apakah ada dampak atau tidak. Nah, ini nanti membandingnya. Ada kelompok kontrol, ada kelompok eksperimen. Kelompok kontrol ini ya dikasih sesuatu informasi sehingga kita bisa mendapatkan bahwa informasi yang dari kelompok kontrol ini jadi grid, jadi standar gitu ya. Kemudian nanti kita lakukan sesuatu treatment dilakukan di kelompok eksperimen. Efeknya apa? Nah, kira-kira gitu. Nah, ini maksudnya adalah sebab akibat. Simpelnya seperti itu. Lah, apabila ada kelompok kontrol, ada kelompok eksperimen, pertanyaan kakak, jumlah sampelnya harus berapa? Nah, di sini disampaikan bahwa menggunakan teknik simple random sampling. Paling gampang itu. Simple random sampling, semuanya berhak untuk menjadi sampel. Kalau ditanyakan jumlahnya berapa, oke, jumlahnya berapa, kakak tinggal melihat referensi dari siapa, bukunya Ari Kunto atau Maulana, atau mungkin Sugiono, kalau tidak salah itu juga ada punyanya Prof. Sugiono, di situ ambil saja
bahwa untuk menentukan jumlah sampel minimal, nah di situ di buku-buku beliau menyampaikan minimal 30. Kejar aja di situ, paling enggak cari atasnya 30. Sesimpel itu. Jadi nanti kalau untuk kelompok kontrol bagaimana? Kelompok eksperimen bagaimana? Ya itu ambil aja 30-30. Nanti dibandingkan. Kalau pertanyaannya adalah cuma jumlah sampelnya. Paling aman seperti itu. Apalagi ini simple random sampling ya. Jadi kita ambil seperti itu. Tapi kan kalau eksperimen itu kan treatment ya. Ada treatment tertentu sehingga yang dilakukan di kelompok eksperimen dan tetapi tidak dilakukan di kelompok kontrol. Di situ nanti kita lihat ada sebab akibatnya bagaimana efeknya. Kira-kira seperti itu. Nah, itu yang dilakukan di kelompok metode eksperimen. Makanya kalau ditanyakan jumlah sampelnya bagaimana, kalau simple random sampling, enggak usah repot-repot, pakai yang 30, minimal 30 itu aja. Minimal 30 aja, referensinya dari mana? Kakak tinggal lihat di buku-buku yang saya sebutkan tadi, Arikunto, Maulana, Prof. Sugiono. Enggak tahu punyanya Pak Imam Ghazali, yang punyanya Ghazali itu ada atau enggak? Saya lupa. Gitu ya, itu referensinya, sesimpel itu. Kalau tanya jumlah sampelnya, karena nanti kalau sudah dapat datanya dibandingkan sebab akibatnya diolah dan lain sebagainya, nanti baru mendapatkan hasil. Dan ini adalah eksperimen yang masuk ranahnya adalah kuantitatif. Apakah bisa apabila datanya kualitatif? Bisa. Panjang lagi nanti jadinya ya. Oke, nanti di lain waktu apabila ada yang tanya silakan disampaikan. Oke, itu metode eksperimen. Simpelnya seperti itu. Semoga bisa dipahami dan membantu kakak yang sedang bertanya ini. Semoga skripsinya lancar. Yang sedang bingung menentukan jumlah sampel, yang sampelnya, metode penelitiannya adalah eksperimen. Oke, semoga membantu. Sukses terus, lancar. Yang lainnya apabila ingin bertanya, silakan sampaikan saja. Kalau ingin diprivasi, saya privasi. Sukses terus.